Aparat penegak hukum mulai berlomba mengusut dugaan pidana dalam kasus pagar laut. Termasuk Bareskrim Polri yang sudah menyiapkan ancaman pidana pemalsuan hingga tindak pidana pencucian uang. Polemik pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang, Banten terus berlanjut. Pembahasan bukan lagi soal pembongkaran maupun penerbitan sertifikat pagar laut yang masih menjadi teka-teki, melainkan sampai pada ancaman pidana. Setelah menjadi sorotan banyak pihak, kini aparat penegak hukum berlomba-lomba mengusut kasus ini. Bareskrim Polri menduga ada unsur tindak pidana dalam pengajuan SHGB dan SHM di area pagar laut. Bareskrim akan memanggil sejumlah pihak antara lain Lurah, Kementerian ATR BPN, serta pihak Badan Pertanahan Nasional. Ke depan kami setelah mengumpulkan bahan-bahan keterangan ini, kami akan segera melaksanakan pemanggilan untuk klarifikasi terhadap bahan-bahan yang kita dapatkan. Panggilan siapa aja? Kita akan memanggil tentu saja yang berkaitan dengan terbitnya SHGB. Kami akan tentu saja itu kaitannya dengan Lurah, dengan Kementerian ataupun BPN, dan juga kita akan terus berkoordinasi dengan KKP. Bareskrim Polri pun menyiapkan sejumlah pasal menjerat pelaku dalam kasus pagar laut ini, mulai dari indikasi pemalsuan dokumen, penyalahgunaan wewenang hingga tindak pidana pencucian uang. Tak hanya Polri, Kejaksaan Agung pun turut mengusut dugaan korupsi dalam kasus pagar laut. Kapuspen Kejagung Harli Siregar juga membenarkan Jampitsus telah mengirimkan surat kepada Kepala Desa Kohot terkait sengkarut penerbitan SHM dan SHGB di area pagar laut Tangerang. Apakah benar surat yang disinyalir yang disampaikan oleh rekan-rekan media? Iya. Itu yang saya sampaikan, bahwa kami tentu akan secara proaktif sesuai kewenangan kami melakukan pengumpulan bahan data keterangan. Karena ini sifatnya penyelidikan, kan ini kan belum pro justisi. Ya kan? Nah, di sini perlu ada kehati-hatian kami juga dalam menjalankan tugas ini. Kenapa? Karena ini sifatnya penyelidikan, full bucket dia. Sengkarut pagar laut di perairan Tangerang, Banten sudah dilaporkan sejumlah pihak ke aparat penegak hukum, kepolisian, Kejaksaan Agung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada 17 Januari 2025, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah dan bersama Koalisi Masyarakat Sipil mengadukan ke Bareskrim Polri. Selanjutnya, pada 30 Januari 2025, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, memasukkan laporan dugaan korupsi di balik penerbitan SHM dan SHGB di kawasan pagar laut ke Kejaksaan Agung. Dan pada Jumat 31 Januari kemarin, mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama Koalisi Masyarakat Anti Korupsi melaporkan pengusaha real estate ternama ke KPK. Laporan itu berkaitan dengan skandal pagar laut. Samad meyakini ada kong kali kong korupsi terkait penerbitan SHM dan yang dikantongi pengusaha real estate tersebut. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.